Museum Prasasti. Museum ini terletak di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Kelurahan Petaja Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sekarang ada di ruangan pemakaman. Jadi pemakaman ini digunakan untuk orang-orang yang tidak ingin makamnya dikebumikan karena keluarganya tidak setuju. Sekarang kita ada di makam Dr. Herman Fredrik Rol, salah satu dosen dari lulusan asli Soviet. Sekarang kita berada di Monumen J.J. Perry. J.J. Perry berkebangsaan Belanda. Dibuatnya monumen ini karena jasa dan keberaniannya dalam berperang. Berada di koleksi Lady Crying, yang dimana beliau menangis sedih karena suaminya yang meninggal karena penyakit malaria. Di belakang saya ada dua peti jenazah, dua orang proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Peti Insinyur Soekarno digunakan pada saat dia wafat pada tanggal 21 Juni 1970, dan peti jenazah Muhammad Hatta dipakai saat dia wafat, yaitu pada tahun 14 Maret 1980. Baik teman-teman, di sebelah saya terdapat patung Sohoki. Patung Sohoki ini adalah prasasti yang berbentuk malaikat. Sohoki sendiri ini adalah penulis terkenal karena pemikiran kritisnya terhadap pemerintah. Baik, di belakang saya ada 3 kereta, yaitu 2 kereta kencana, 1 kereta pengangkut jenazah. Jadi kereta pengangkut jenazah ini adalah kereta yang mengangkut jenazah Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. This inscription remarks the agreement between the Sunda Kingdoms and the Portuguese, which took place on August 21st, 1522. The miniature of New Dutch card, the New Holland card. The building was built on 1940 and was destroyed because earthquake in Batavia in 1808, and now you can see the building as Puppet Museum or Museum Wayang. In the first room called room 1527 room. In this room you can see the unique cannon from Cirebon. This cannon weight is 350 kilograms, made of bronze and beautiful with dragon heads. This cannon from of the time Majapahit Empire around the years 1293 to 1527. We are in Sultan Agung Room or Mataram Room. In this room there are a large painting, which is divided into 3 parts. The painting was made by Sinda Darsono Sujojono. In the first part, it describes Sultan Agung Hanyokubus. 2 carved elephant footprint that's believed to represent Airawata. Airawata is a mythical elephant mount of King Purnawarman. Airawata was said to be the king's vehicle during his... See the 2 swords of justice. This sword used to execute the prisoners who had received a verdict from Batavia court. This sword used executioner who was most likely a German people. Because We are now in Tarumanagara belief system room. At the time, the people of Tarumanagara kingdom believed in Hindu gods. As you can see, there are several statues of Hindu gods and goddesses in this room. Here are Krishna Jugaya 1 and 2.
status quo in Shibuya. A large painting made of wood from 18th century. In the middle, the story is about King Solomon's judgment over two women who fought for baby. To reveal grandmother between those two women, the king decided to cut the baby into half. As we can see, there are standing women who agree for the decision. Saat ini pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Pada tahun 1974, museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto setelah dilakukan renovasi. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1920-an. Gedung ini dulunya adalah hotel yang dibangun oleh keluarga Elsie Skopar, seorang berkebangsaan Belanda yang sudah lama tinggal di Batavia. Lalu hotel itu diberi nama sebagai Hotel Skopar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan sekalian. Sekarang kita berada di koleksi mobil pusaka. Mobil ini adalah kendaraan resmi bermerek DeSoto yang diproduksi pada tahun 1938 di Amerika. Mobil ini adalah kendaraan resmi Dr. Andas Muhammad Hatta yang merupakan wakil presiden pertama saat menjalankan tugasnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berada di depan patung Lesnar Trimurti. Nah, patung ini dibuat oleh seorang perupa bernama Bapak Sunarto pada tahun 1981. Patung ini terbuat dari bahan perunggu dan juga kayu. Nah, pada tahun 1982, patung ini dibeli oleh Museum Jawa. Patung ini menggambarkan sosok Lesnar Trimurti yang berperan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kemudian ini ada kapal perang Amerika Serikat yang bernama Renville. Renville adalah nama kapal yang mengangkut angkatan laut yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 20 Desember tahun 1947. Di atas geladak kapal ini dilakukan perundingan antara Indonesia dan Belanda, kemudian menghasilkan persetujuan yang dinamai Persetujuan Renville. Di lapangan pada tanggal 19 September 1945 atau tepatnya 1 bulan setelah kemerdekaan Indonesia, sekitar 300.000 orang memiliki satu tekad bulat, yaitu menjunjung tinggi mempertahankan NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 atau yang berumur 1 bulan. Kita berada di lukisan Palang Merah Putih Tasikmalaya yang dibuat oleh Hedi Sugeng pada tahun 1995 yang dibuat di atas media kanvas yang menggunakan cat minyak. Lalu Palang Merah Putih ini dipimpin oleh Ibu Alwiji yang sedang mengobati pejuang yang terkena cedera serangan dari tentara Belanda. Dan tugas video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaliobus from Lokri, who sacrificed one of his eyes to his son, and this son is breaking the law by committing adultery. And then thirdly, this punishment is made by King Zaliobus. Of Court of Justice, this room was functioned as the Batavia Court of Justice room. In this room, there is seen a table set which using a teakwood as its materials and was used where the leaders of Batavia judging the prisoners. In this room also has the big bookcase. Now we are in the Diponegoro's room. Diponegoro's room was inaugurated on April 1st by the Jakarta Governor, Mr. Anies Rashid Baswedan. Diponegoro's room became a silent witness of Pres Diponegoro detention in Batavia for approximately 26 days. Pres Diponegoro table on the chair Bidonier one of masterpiece at Jakarta Historical Museum. This material was teakwood and made in 80s story. This table at Jayakarta Room. On the color are replicas of Sword of Justice. The Sword of Justice were used to execute the prison who found guilty and sentenced death. The most of prison were Indonesian and a few of Chinese who found committed criminal and political crime.
This is statue. The Kebun Kopi inscription show to elephant footprints as a mound of King Purnawarman. As the Dam Palace in Amsterdam, which is you can see in the middle of it. It has center dam and has a big wooden doors. And also under this building, it has a dungeon. 1942 until 1945, it was used as the Dai Nippon Logistic Headquarters. After Diponegoro Room become a silent witness of Diponegoro. If there are no more questions, I think this is the end of our tour. We apologize if there are any inconvenience. Thank you for visiting this museum. See you. Selamat datang di Museum MH Tamrin. Tempatnya berada di Jalan Kenari 2, Kota Jakarta Pusat. Pada awal abad 20, gedung ini digunakan sebagai rumah untuk pemotongan hewan dan menjadi tempat untuk menimbun hasil buah-buahan yang diimpor langsung dari Australia. Kemudian di tahun 1928, gedung ini dibeli oleh Muhammad Hussein Tamrin dari seorang berkebangsaan Belanda yang bernama Menetenas. Gedung ini juga dikenal sebagai gedung permufakatan dan menjadi saksi bisu dari berbagai kompleks-kompleks penting. Kemudian di tanggal 11 Januari tahun 1986, gedung ini diresmikan sebagai Museum MH Tamrin oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yang bernama Bapak Raden Suprapto. Kita berada di depan patung MH Tamrin yang didirikan untuk menandai peresmian yang diresmikan pada tanggal 16 Februari 1987 oleh Bapak Gubernur Raden Suprapto. Di Museum Muhammad Hussein Tamrin ini juga terdapat biola yang dulu digunakan oleh Raden Suprapto untuk membuat lagu Indonesia Raya. Ada replika kesenian dari MH Tamrin. Benda ini digunakan untuk mengobati mati dari MH Tamrin. Ini terdapat sebuah alat transportasi yang berbentuk kereta dengan dua roda yang ditarik kuda. Pada masa Hindia Belanda, delman ini digunakan dalam kegiatan perekonomian dan juga transportasi utama masyarakat di Jalan Kenari. Lalu di sini terdapat sepeda ontel yang pada saat itu digunakan oleh Bapak Muhammad Hussein Tamrin. Sepeda ini juga digunakan oleh masyarakat umum pada masa kolonial Belanda. Saat ini juga terdapat belangkon yang dimana belangkon ini digunakan oleh Bapak MH Tamrin pada saat Kongres Pemufakatan Himpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI. Merupakan diorama menceritakan tentang suasana penggeledahan yang terjadi di rumah Muhammad Hussein Tamrin. Ini terjadi karena pihak Belanda menduga bahwa ada dokumen-dokumen penting yang tersimpan di rumah tersebut. Pada saat itu, kondisi Muhammad Tamrin sedang terbaring dalam kondisi sakit. Belanda memutuskan hukuman kepada Muhammad Tamrin sebagai tahanan rumah. In underground prison, where there is have 5 rooms with the same size that used for male prisoners to waiting the decision of justice. In with the title The Attack of Mataram Kingdom. Sujojono was the father of modern art in Indonesia. The painting illustrated a war which happened in 1628 and 1629. Wijayakrama. He is the king of Jayakarta with his real name is Wijayakrama. And this is we are in meeting hall. In the middle of the room are a table of court of justice. We are have a tribute case was made in Albertus Pandepara. Under his administration, they have a lot of corruption and make the VOC collapse or bankrupt. In the balcony, this balcony is used to as judge and governor general towards execution prison, which took place on the left side of the museum. With announcement, the bell ringing. This last round table was used as a meeting table. It was made of one stick wood with 2 diameter. From Kampung Baru Mosque. This pulpit
from Khartoum Mosque was a witness to the people's resistance against the Dutch at the time. Diponegoro Zoo was inaugurated on April 1st by the Jakarta Governor, Mr. Anies Rashid Baswedan. Diponegoro Zoo became a silent witness of Prince Diponegoro detention in Batavia for approximately 26 days. Prince Diponegoro is the mock-up or dakra, which was destroyed in 1808 because of a crash in Batavia. Now we can see the building as Puppet Museum or Museum Wayang. Halo teman-teman, sekarang kita berada di Museum Bank Mandiri. Nah, museum itu terletak di Jalan Lapangan Banteng, Kabupaten Jakarta Barat. Nah, kira-kira ada apa di dalamnya? Yuk, kita masuk. Nah teman-teman, di Museum Bank Mandiri ini juga terdapat ikon unik, yaitu kaca patri. Kaca patri ini menggambarkan 4 musim yang ada di Belanda loh. Di Museum Bank Mandiri ini juga terdapat koleksi mesin penghitung uang kertas dan mesin penghitung uang koin, serta mesin ketik yang digunakan untuk mencatat, membuat laporan, juga keperluan administratif lainnya. Nah, di sini terdapat buku yang dimana dulunya buku ini digunakan untuk pencatatan pengeluaran dan pemasukan keuangan. Ruang Khazanah merupakan ruangan dengan akses terbatas. Hanya beberapa orang saja yang dapat masuk, salah satunya merupakan nasabah prioritas. Sebelum memasuki area penyimpanan Safe Deposit Box (SDB), nasabah harus menunggu di ruang VIP untuk pengecekan data dan pengambilan kunci SDP yang dilakukan oleh pegawai bank. Lalu di sini ada SDB atau Safe Deposit Box yang digunakan para perbankan Belanda untuk menyimpan emas. Jadi selanjutnya di sini ada koleksi yaitu uang sambung, di mana uang sambung ini merupakan uang keluaran khusus yang kalau dijual harganya berkali-kali lipat. Nah, di sini ada foto-foto kantor dari cabang NIHB, cabang Eskomto dan IM di seluruh dunia. Here we have a VOC sheet miniature. A spice loaded VOC sheet sailed from the Netherlands and the Dutch East Indies in 1628. But some in the start, of course, of Western Africa. the interaction room with Europa nation. Here you can see a replica the Palau inscription, which marks an agreement between the July 17 and 10 by Abraham van Riebeeck. This building was used as a city town hall for Batavia and also the court of justice. And in 19 City Hall on 25 January 1707 until 30 July 1710. In 1925 until 1942, this building was functioned as a West Java provincial office. Model of that church is built in 1743. In the past, the church was also used cemetery. This is why you can see the tons of dust inside. The Historic Museum building was built as a city hall and court of justice on the 25th of January 1707 under the reign of Governor General Johan van Hoorn, and then completed under the reign of masterpiece. And then the using for the meeting from the past. The Hermes is statuette of the sun because he has gift from Germany. Gedung ini direnovasi untuk dipersiapkan menjadi museum yang diresmikan pada tanggal 21 Juli 2009 oleh Gubernur Bank Indonesia pada saat itu, Bapak Bahrudin Abdullah. Di belakang saya ini ada metamorfosa Bank Indonesia. Logo BI berawal dari Jakarta Bank, huruf J diubah menjadi huruf I sejak 1953 sampai 2005. Logo BI berubah 7 kali sesuai perkembangan zaman dan citra Bank Sentra. Terima kasih. Kita berada di ruangan meeting room. Sesuai dengan namanya, ruangan ini digunakan untuk meeting atau rapat dan untuk memutuskan segala sesuatu tentang Bank Indonesia dan uang di Indonesia pada masa. Kita sekarang berada di Gold Room. Ruangan ini adalah ruangan khusus untuk menyimpan emas-emas yang beredar pada masanya. Ini
adalah uang kerajaan di Nusantara. Part uang teratas ini bernama gobok. Dahulunya uang ini digunakan pada masa kerajaan Majapahit. Kita ada di Green Room. Sesuai dengan namanya, ruangan ini bertemakan nuansa hijau, bisa dilihat dari dindingnya menggunakan cat dan juga keramik berwarna hijau. Dulunya, ruangan ini sebagai ruang meeting para direksi Bank Indonesia. Dan kenapa memilih warna hijau? Karena dianggap sebagai warna yang dapat menenangkan pikiran. Jadi ketika meeting, para direksi dapat berdiskusi dan berpikir dengan plong. Sabit saya ini terdapat pengetahuan invasi pada edisi pertama berbahasa Belanda yang beredar pada tahun 1942. Edisi kedua tertulis pemerintah dari Nippon. Namun uang edisi kedua ini tidak sempat diedarkan. Uang edisi ketiga ini tertulis dari Nippon Teikoku Seibu. Uang ini diedarkan pada tahun 1943. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Dadah. Before that, my name is and this was made in Batavia era, used by Dutch judge and Governor General towards the execution. And the location is right in front in the cafe Batavia. And in that moment, people in Batavia can watch the execution because out above in this building there's a bell ringing shift time to the announcement that there will be people execution in that building. So this is not a private execution, but it's a public execution. So in front in California. In Japan, the first is Kutai. It is placed on Kalimantan. Okay. So this is the remaining of Tarumanegara Kingdom. The first we have inscription of Kebun Kopi. Here you can see two footprints of Meeting hall of Court of Justice. This room was functioned as the Batavia Court of Justice rooms. In these rooms you can see a table set which using a teakwood as its materials, and was used where the leaders of Batavia judging the prisoners. And these rooms also has a big bookcase which used for saving the history books. Yes, was decorated with two statues. They are Goddess of Truth and Goddess of Justice statues. In these rooms also, and on the left side you can see a king Cambyses from Persian. He is ordered with 4 judges that name is Sisames, and Sisames' son replaced him, and those kings were used as a judges chair. And he told the story is from Yes, I know about it. Yes, we also learn it about it at school. Halo semuanya, sekarang saya berada di Museum 3D Art, tepatnya berada di kawasan Kota Tua, di seberang pintu barat Museum Sejarah Jakarta. Yuk kita cek ke dalam. Di Art menampilkan 17 zona dan 104 foto spot, yang dimana dilukis tidak hanya di tembok tetapi juga di lantai museum. Guys, yang saya enaknya makan apa? Makan apa deh? A tribute cannon or short cannon in Betawi. This cannon is not used in war, but was a wedding gift from Chinese Imperial princess named Ong Tian. Yeah. This cannon made by solid bronze and has a weight 350 kilograms. On the head of this cannon is a dragon head patterned with symbol Chinese Imperial. That is the name of Hindu kingdom based on the Vishnu sect. This kingdom located in the region of the western region of Java.
In this room, several any inscription like Kebun Kopi inscription, Sheraton inscription, and Kubu inscription. So this inscription was unique for featuring such carved of elephant footprints that represent to Airawata. Airawata was said to be the king. We are in the front of painting the name of Petrus Albertus van der Vara. This painting which happened Governor of Batavia. This painting by painter by unknown since ever 1750 until 1775. And when World War II, this painting was positioned is of Jan Frank, a conservative government painting, and ever since 1950. Museum Wayang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta. Dahulunya bangunan ini bernama De Oude Hollandse-Kerk pada tahun 1640. Setelah beberapa kali mengalami renovasi, akhirnya segera diresmikan sebagai Museum Wayang pada tanggal 13 Agustus 1975. Museum ini menyimpan koleksi berbagai wayang dari berbagai daerah di Indonesia, serta luar negeri seperti Tiongkok dan India. Yuk, kita intip koleksi uniknya. Ada topeng-topeng atau udak-udak. Topeng terbentuk seperti wajah manusia ini dalam bahasa Tiongkok disebut topi. Terbuat dari kayu dan hijau sebagai rambut. Digunakan pada upacara kematian untuk yang meninggal dunia di usia lanjut dan untuk menyambut tamu. Wayang di Surakarta berkembang di masyarakat Surakarta pada abad ke-18. Ciri khasnya adalah bentuk wayang terapi, lalu serta gerakan dalam yang atur. Wayang ini biasanya diceritakan kisah dari Mahabharata dan Ramayana. Ceritanya berisi persahabatan, penyerangan, dan perjuangan melawan negara. Di sini terdapat wayang kulit gedok yang merupakan jenis pertunjukan dan mengisahkan cerita panjang. Berbeda dengan wayang kurma yang menceritakan Ramayana dan Mahabharata. Kata gedok merupakan berasal dari peralatan taplok yang merupakan jenis peralatan yang digunakan untuk tampil wayang. Wayang beber adalah seni pertunjukan wayang tradisional Indonesia yang menggunakan lembaran-lembaran besi gambar untuk menceritakan suatu kisah. Gambar-gambar ini digambar dengan kain atau kertas. Tembikar Semar atau Sang Hyang Wismoyo berasal dari Cirebon yang dibuat pada tahun 1999. Pada masa lalu, tembikar Semar ini digunakan sebagai celengan untuk menyimpan uang dan terkenal sebagai celengan Semar. Di sini terdapat wayang golek Pakuan Bogor berbentuk lebih besar dan lebih berat dengan panggung pertunjukan yang setinggi bahu dalang sehingga para penonton dapat melihat. Ini terdapat wayang kulit yang Jakarta. Wayang ini berasal dari Yogyakarta. Sejak abad ke-19 terbentuk boneka kayu kecil yang dimainkan tanpa bagian wayang ini lebih menonjolkan hiburan dengan cerita sederhana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berkunjung ke Museum Wayang ya. Sampai jumpa. Welcome Diponegoro Room. Diponegoro Room was inaugurated on April 1st, 2019 by Jakarta Gubernur Mr. Anies Baswedan. Diponegoro Room became a silent witness of Prince Diponegoro. Diponegoro Room, this is the waiting for abdication result from the Dutch Court of Justice. In this room, you have the painting by Diponegoro in Raden Saleh. You can see. Alright, this building was built in 25th January 1707 under the government of Johan van Hort. So he is from the Dutch, and then this building was finished and completed in 10 July 1710 under the government of Abraham van Riebeeck. And this building is used to be the City Hall of Batavia and the Court of Justice. Halo guys, kami dari tim GMKJ sekarang sedang berada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Penasaran ada apa aja? Cus! Ini adalah lukisan pengantin dan polisi. Wanitanya menggunakan pakaian adat Betawi dan laki-lakinya menggunakan pakaian militer. Lukisan ini menceritakan tentang pemuda Indonesia yang merakit meriam untuk perang kemerdekaan. Jadi ini adalah lukisan Prambanan Seko. Seko itu diambil dari 3 orang laki-laki yang membuka jalan.
dimuatan internet. Keramik yang ditemukan di Selat Malaka ada sekitar puluhan hingga ratusan keramik. Baik, berikut ini adalah keramik jenis celadon yang berasal dari Cina. Keramik ini dibuat dengan teknik roda putar dengan motif timbul yang berbentuk daun atau kembang. Selanjutnya ada lukisan gunungan kaligrafi 1980 karya Hadiono. Lukisan ini bertemakan pewayangan yang menggambarkan gunung kaligrafi yang dihiasi dengan 99 daun asmaul husna dan 20 sifat Allah. Jadi ini rancangan babi atau yang pada masa zaman Majapahit yaitu Tigideng. Tigideng melambangkan kemakmuran pada saat itu. Nama saya Adelia Renata Gelia, ingin menyampaikan kesan dan pesan saya sama menjadi peserta PKL di UPMKJ tahun 2025. Kesan yang saya dapatkan di museum ini adalah bahwa ternyata apa yang kita pelajarin di sekolah itu belum tentu bisa dipraktekkan juga di dunia nyata, di lapangan. Jadi ada beberapa hal yang saya dapatkan baru daripada yang di sekolah, ada juga yang beberapa yang beda dari sekolah. Dan dengan saya mengikuti praktik kerja lapangan di UPMKJ, saya mendapatkan fakta bahwa ternyata dengan kita terus mengasah kemampuan kita dapat memperoleh kemampuan yang baru daripada yang kita dapatkan sebelumnya. Lalu pesan saya untuk UPMKJ yaitu semoga terus menerima peserta PKL dan selalu tabah dalam mengajari anak-anak PKL. Semoga kedepannya Museum Sejarah Jakarta dan museum-museum lainnya di Museum Kesejaraan Jakarta lebih terkenal, lebih banyak dikenal, dan terus dapat memberikan informasi mengenai sejarah yang ada di DKI Jakarta. Sekian, terima kasih. PKL IPMI UPMKJ periode Juni Agustus 2025 bisa. UPMKJ luar